Antum dengan istri, satu suami, satu istri, dua anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk dua anak antum saja. Antum aja nggak makan malam itu, cuma ada anak dua. Untuk mereka, kalau nggak makan, mereka bisa nahan lapar semalaman. Tiba-tiba antum ditawarkan oleh seseorang, ada tamu nih, mau nggak dijamu di rumah? Bisa nggak? Pertanyaan saya, kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat antum, Mas, ini ada tamu, saya nggak bisa jamu, bisa nggak antum jamu? Di rumah antum cuman ada makanan untuk anak-anak, antum pun nggak bisa makan. Pertanyaan saya, dijamu nggak teman itu? Kenapa diam? Hai ahli surga, kenapa diam? Lihat cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita hanya ke makanan saja, maka kita katakan, Ustaz, anak saya aja dapatnya makanan seperti itu, kami pun nggak makan, bagaimana bisa diberikan pada tamu? Tapi cara berpikir Tolhah dan keluarganya agak beda. Begitu Nabi katakan ada tamu, kita datang langsung angkat tangan. Duluan ngangkat, padahal yang lain banyak yang punya banyak makanan. Tapi cara berpikirnya, kapan lagi saya dapat 700 lebih? Kapan lagi saya dapat diangkat langsung tangannya? Ya Rasulullah saya, sebelum yang lain ngangkat, angkat tangannya. Maka diantar kemudian ke rumahnya. Sampai di rumah, istrinya dikatakan, duhai sayang, ada titipan Rasulullah. Bahasanya bukan ada tamu, ada titipan Rasulullah. Allahu Akbar. Ada titipan Rasulullah. Maka istrinya langsung membaca, saya paham. Saya bertugas menidurkan anak-anak dulu, tidurkan. Yang suaminya menyiapkan makanan. Begitu sudah jadi kata suaminya kepada tamu tadi, Anda silahkan makan di sini, saya temani dulu istri saya. Gak enak rasanya, meninggalkan sendirian. Begitu temannya makan, dia berpura-pura makan di bilik yang lain. Membunyikan bunyi-bunyi seakan-akan makan. Begitu sudah kenyang, tanpa mukaddimah yang lain langsung pamit. Terima kasih sudah menjamu saya, semoga Allah berikan pahala. Pamit malam itu juga. Begitu selesai pamit, subuh-subuhnya datang menghadap pada Rasulullah pagi-pagi. Apa yang terjadi? Turun ayat Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Walladzina tabawwa'ud dar, sampai ke kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tuh cara berpikirnya. Jadi kalau antum melihat peluang seperti ini, enak teman-teman sekalian, banyak sekali. Tidak harus uang, pakaian, makanan, macam-macam. Jadi kalau antum beli buah tuh, antum beli 5, di rumah ada 3 orang. Berarti antum mesti sadar, Allah titipkan yang 2 lagi untuk peluang infak antum. Bukan untuk antum habiskan semua. Kok bisa orangnya cuma 3, beli mangga 5. Siapa yang menggerakkan antum untuk beli 5 mangga? Orang cuma 3, berarti yang 2 lagi, itu Allah gerakkan untuk mendapatkan pahala. Ada peluang di situ. Lu kepada siapa ya Rasulullah saya berikan? Kepada siapa ya Allah saya infakkan? Ini yang sering keliru. Kata Allah langsung turun. Fi sabilillah, yang utama itu 5 dulu. 5. Kalau Anda temukan 5 ini, dia peluang infaknya sangat tinggi untuk diberikan. Siapa mereka ini? Ada di Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya pada Muhammad SAW. Ya, awas, apa yang harus kami infakkan? Pada siapa? Maka turun jawaban, kul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus. Ini kaidah pertama. Awas, ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu infakkan pada orang lain yang kamu tidak suka. Melihatnya aja kamu enggak suka, dikasih orang. Antum punya uang 50.000 2, 1, wah masih keras, bagus, luar biasa. Masuk dompet enak dilihat. Yang kedua, wah sudah lecek. Dekil of the kumel. Wah dilihat gak enak. Baunya gak nyaman. Tiba-tiba ada orang lewat. Pak, sedekah Pak. Pertanyaan saya. Maaf, mana yang antum berikan? Yang lecek atau yang bagus? Tuh. Ingat kalau urusan zakat mal, berikan yang bagus. Zakat mal, pilih. Paham? 5 orang ini siapa? 1. Lil walidain, orang tua. Ini orang tua ini gak pernah minta. Jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat. Mama. Oh mau makan. Makan. Mama. Boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh gak minta. Gak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah. Melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar. Padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras. Beras kurang, rezeki belum dibayar. Kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu antum kirimkan demi Allah saya katakan. Di hadis Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad. Bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih. Tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu.
Itu rahasianya. Kalau dengan urusan orang tua itu udah gak usah mikir. Begitu mengatakan, nah gini-gini, tenang aja mah. Walaupun gak ada, katakan, insya Allah mah selesai. Insya Allah, berusaha antum. Begitu antum dapatkan seperti orang tua mengusahakan untuk antum dulu, maka pahala dilipat gandakan, ridho turun seketika. Kejar. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat dibagi dua. Ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat. Punya saudara sekandung tinggalnya di Palembang, antum di Semarang. Ayo kirimkan. Anak bibi nggak bisa nih pendidikannya, bantu. Antum ada, bantu. Nilainya tinggi. Jangan dikira ringan. Nih bagian kedua nanti kalau saya terangkan banyak nih. Tenang aja, kita masih sampai subuh. Nah, bagian kedua. Saya ikutin deh. Antum jual saya beli. Ya, cuman saya beli sampai 9:30. Paham? Ayo akrabin. Yang kedua itu maaf. Golongan kedua akrabin bisa tetangga. Orang yang tidak ada hubungan famili secara mahram cuma tetangga antum. Tapi kalau yang kedua ini, Allahu Akbar, indahnya Al-Quran. Cek oleh antum, silahkan cek. Walaupun beda agama, itu tetap ada peluang infak. Gak ada ketentuan ini kecuali di Quran. Gak ada aturan ini kecuali di hadis. Buka Quran surah ke-31 ayat 15 paling kiri sebelah atas. Ada anak muslim, orang tua belum Islam, belum dapat hidayah. Kata Allah, urusan untuk ibadah pisahkan. Orang tua jangan paksa, doakan dia, silahkan dakwahi. Tapi urusan dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Urusan ibadah masing-masing, kalau diajak-ajak enggak usah ditaati, tolak dengan cara yang lembut. Lembut. Tapi kalau urusan dunia, bagi. Antum muslim, orang tua belum Islam, antum punya kelebihan. Uang agak banyak, melimpah, makanan ada, bagi. Kata Allah, jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim. Bagi. Indah teman-teman sekalian. Dan itu ada pahalanya. Begitu antum berikan, masuk yang halal. Begitu halal masuk kan haram keluar. Kan cara berpikirnya begitu. Halal masuk, yang haram keluar. Begitu keluar, sekat di hatinya terbuka. Karena yang haram itu saat masuk di hadis muslim, haram masuk naktah sauda, noda hitam. Noda menutup. Kalau masuk jadi daging dia, antum misal, iyadzubillah bukan antum, ada orang lain konsumsi yang haram. Yang haram masuk ke dalam mulutnya, masuk ke tubuhnya, beredar dengan darah. Jadi daging, masuk ke telinga, Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim naqra, waqra, di telinganya ada sumbatan. Maka yang haram cepat kedengaran, yang halal susah. Masjid dekat, suaranya dekat, Allahu Akbar, susah. Tapi konser yang macam-macam, yang joget, yang ini, yang itu, nyampe tuh konser di Jakarta, dari Semarang tembus ke sana. Wa ada absarihim ghishawa, masuk ke mata jadi penghalang, nutup. Quran surah kedua ayat ke-7. Gak kelihatan. Orang ke masjid itu bukan gak kelihatan, nampak, cuman gak ada dorongan. Akhi, ayo ke masjid. Ya, alhamdulillah, nanti. Padahal yang besar lewat, kecil lewat. Yang paling aneh itu begini, kok bisa antum lewat depan masjid padahal bisa lewat jalan lain? Kenapa Allah antarkan sampai lewat depan masjid? Jadi kalau sudah Allah antarkan ke tempat-tempat yang baik, belum ingat Allah juga, antum mesti diantarkan kemana lagi? Tuh. Kok bisa antum lewat dengar adzan, padahal bisa antum lewat jalan lain, gak kedengaran adzan. Kenapa kemudian yang dengar antum? Kok bisa lewat jalan itu kelihatan mata, padahal bisa ada jalan lain. Kok bisa ngelihat? Kalau Allah sudah berkehendak kebaikan, antum masih belum bisa membacanya, masih ditanya. Itu pasti ada maksiat masuk. Caranya keluarkan. Kalau yang haram masuk, masukkan yang halal. Maka yang haram akan dihancurkan. Hancur. Kemudian muncul yang halalnya. Kalau halal sudah masuk, maka hati itu akan mudah untuk mendekat kepada Allah. Doakan. Demikian tetangga kita. Jangan dikira tetangga antum yang muslim saja. Mungkin kita ada non muslim samping kita. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Dalam hubungan keduniaan indah. Silahkan berbagi. Apa antum gak pernah dengar hadis Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah dia walaupun cuma kuahnya. Tapi maksudnya bukan daging yang antum makan, kuahnya antum bagi. Bukan. Tidak. Maksud hadis itu walaupun cuma masak kuah, bagi juga supaya dia tidak negatif thinking, tidak salah paham. Antum gak ada ayam, adanya singkong, cuman dimasak bumbu opor. Bumbunya opor, tapi dagingnya singkong. Dimasak gak antum bagi, tetangga bilang, oh masak opor enak nih, padahal singkong. Dibagi walaupun cuma kuahnya. Tapi pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga anda muslim saja? Tidak. Never. Walaupun dia non muslim, masak. Bagikan sebelum dia menghirup baunya, ketuk pintunya. Begitu diketuk dia keluar. Ada apa Pak? Ini ada makanan, walaupun sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Bapak baik sekali, terima kasih. Bukan baik, Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Dan saat itulah kalimat Allah mengalir di hati yang paling bening, menghunjam ke jiwanya. Masuk jadi hidayah. Masya Allah, besok-besok dia ketuk pintu kan, Assalamualaikum, udah minta Assalamualaikum tuh. Sebelumnya tidak. Begitu dibuka sambil mengembalikan yang kemarin, ya panci yang kemarin dikembalikan. Pak, ini apakah Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini? Oh, lumayan. Nggak ada aturan kalau bukan non muslim jangan bagi. Nggak ada, indah dalam Islam itu. Jadi walaupun Anda kasih ke yang non muslim, pahala dituliskan. Jadi jangan pilih-pilih kalau urusan dunia. Anda masak, ini samping Islam, sampingnya lagi Kristen, sampingnya lagi kemudian muslim, non muslim. Bagi yang muslimnya, yang non muslim tidak. Begitu dia ngelihat kelewatan dipanggil Anda. Pak, kayaknya enak makanannya ya. Memang enak Bu, cuman sayang ibu kafir. Oh, kok begitu? Nggak ada. Jadi bagi teman-teman, silahkan. Dan pahalanya ada, indah. Cuman di kita tuh, coba lihat aturan-aturan, antum bang aja deh, kita fikirnya kumpulin lagi. Bab tumbuhan, sekarang kan lagi musim rambutan ya. Rambutan. Tuh, antum di pekarangan ada rambutan, tumbuh. Pohon rambutan, pekarangan antum. Cuman sayang buahnya ke tetangga antum. Pus, ke sini. Maka dalam kaidah fikih disebutkan hakun mushtarak. Ini hak bersama antara antum dengan tetangga. Kenapa? Karena antum keluar rumah kelihatan cuman pohonnya. Dia keluar rumah kelihatan buahnya. Dan yang paling menarik, dia udah lihat buah, daunnya jatuh ke bawah. Dan kadang buah jatuh ke sini, membuat dia kesulitan. Awas, jangan sampai dia cuma ketiban sampahnya saja, antum kedapatan buahnya. Naik ke pohon rambutan, nggak boleh. Apa yang harus antum lakukan? Datangi dia, ketuk rumahnya. Sampaikan, Pak, maaf saya cuma mau ngasih tahu, itu ada pohon rambutan. Iya, saya juga tahu, punya bapak kan? Bukan, itu memang pohon saya, cuma buahnya merambat ke tempat bapak. Terus, itu hak kita bersama. Bapak nggak usah minta, begitu inginkan ambil aja, silahkan dapatkan. Aturan dari mana itu? Ini Rasul saya yang mengajari, Nabi Muhammad SAW. Bapak keluar, lihat buahnya, saya keluar cuma lihat pohonnya. Kalau bapak pengen ambil aja. Wah hebatnya Islam, terima kasih Pak. Insya Allah, udah insya Allah tuh. Nanti saya ambil, udah pergi tuh. Ambilin, dan kita senang lihat ya, begitu diambil pahala. Setiap satu buah 700 pahala. Setiap satu buah 700. Masya Allah, luar biasa. Dan dia kan gak paham fikih, belum masuk Islam. Besoknya ayam antum main ke tempat dia, ayam. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan. Nabinya umat Islam baik banget, kemarin ngirim rambutan, sekarang ayam. Pokoknya mungkin ayam itu akan menggendong antum ke surga. Ya? Infak tuh. Nah, pertanyaan saya, antum punya agenda berapa untuk infak tuh? Coba lihat, kadang-kadang kan ada anak yatim samping. Gak usah terpikir banyak uang, pakaian, buka tuh pakaian antum. Masuk ke kamar, buka. Begitu dibuka, berapa banyak koleksi pakaian antum? Cuma pesen aja, cuma pesen satu aja. Mohon maaf ya, maaf sekali. Jangan sampai ada pakaian, walaupun sehelai itu, yang belum pernah dipakai ibadah. Usahakan setiap yang kita gunakan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah dipakai ibadah. Karena semua akan bicara. Tuh lihat kaos, bagian dalam, celana, bagian luar, semua, cek lagi semua. Dan kalau sudah itu antum pakai, ada yang lain gak kepake, bukan gak kepake. Boleh jadi, itu dititipkan oleh Allah kepada antum untuk menjadi pahala antum dengan itu. Sebab mudah bagi Allah menitipkan pada yang lain. Kenapa dipilih antum? Supaya dapat bagian pahalanya. Jelas? Terakhir, amalan keempat, bagian pertama. Salah sendiri pengen sampai subuh. 4. Terakhir, bagian pertama. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Masih ingat satu apa? Salat berjamaah di masjid. 2. Interaksi dengan Al-Quran. 3. Infak. 4. Majlis ilmu. Teman-teman, majlis ilmu itu keutamaannya banyak. Saya beri gambaran ya, maaf sekali. 1. Majlis ilmu itu, kalau antum benar memilih majlis ilmunya, maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali, begitu antum berangkat dari rumah, sampai dengan ke majlisnya, statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid fi sabilillah. Itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang.
Ada majelis ilmu nih, antum datangi. Begitu antum datang, itu sama dengan orang berjuang ke medan perang. Statusnya jihad. Kalau meninggal antum di pertengahan, walaupun belum sampai ke situ, maka statusnya langsung syahid, pahala syahid. Pahalanya syahid. Majelis ilmu. Satu, berpeluang mendapatkan pahala senilai jihad. Kedua, kalau wafat bisa syahid. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Kenapa mesti semua orang beriman pergi ke medan perang semua? Saya akan turunkan satu amalan kata Allah yang kalau kamu amalkan ini maka statusnya akan sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Sama persis. Apa itu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada sementara orang di antara mereka mau datang ke majelis ilmu untuk mempelajari tuntunan agamanya? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan dia mencatat pelajaran-pelajaran itu dan dia bawa pulang, dia sampaikan pada keluarga yang tidak belajar. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan, kata Imam Mustafa Al-Maraghi, ayat ini mengatakan bahwa menuntut ilmu itu nilainya sama dengan jihad fi sabilillah. Artinya kalau wafat penuntut ilmu maka status syahid. Kalau syahid maka dosa berpeluang digugurkan, amalan naik. Itu seketika pahala bisa datang dan surga. Pernah dengar seorang yang pernah membunuh 100 orang? Begitu dia mau tobat, di mana dia diarahkan? Kata ulama pada saat itu, pergi kamu ke majlis sana. Ke majlis ilmu. Disuruh ke majlis ilmu. Begitu dia berangkat di pertengahan jalannya, berangkat, meninggal di tengah jalan. Meninggal. Statusnya dalam keadaan di tengah jalan ke majlis ilmu, dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Saat berangkat tuh meninggal di tengah-tengah. Ada pahalanya. Apa yang terjadi? Surga. Surga, diampuni dosa, naik ke surga. Di sini turun kemuliaan yang ketiga. Disebutkan di hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ibnu Majah, nomor hadis 233. Rawinya sahabat Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, melangkah menuju majlis ilmu, maka setiap langkahnya akan langsung dituliskan oleh Allah yang meringankan nanti langkahnya ke surga. Di setiap langkah itu dihitung. Pahalanya bukan pahala biasa, ringan ke surga, ringan ke surga, ringan ke surga. Itu pahala syahid tadi. Ya, Qurannya ada di Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. An-Nisa ayat 100, Quran surah 4 ayat 100. Di ujung ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia merubah diri. Bagaimana cara merubahnya? Ulama sepakat. Pertama, datang ke majelis ilmu. Supaya punya ilmu untuk merubah diri. Jangan langsung kerjakan amalan, tapi belum tahu ilmu. Ilmu qoblal amal. Antum beramal tanpa ilmu, celaka amalannya. Saya ingin berubah. Kemarin saya nggak pernah sholat. Saya pengen jadi hamba yang taat. Ya Allah, saya tobat. Besok saya akan sholat subuh 3 rakaat. Bisa. 2 ya 2. Paham ya? Jadi ini gambarannya. Kemudian pahala yang ketiga. Cepat. Setiap dia sudah sampai ke majelis ilmu, disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari di kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, bab yang pertama, paragraf yang kedua, paling kanan di pertengahan. Orang yang sudah masuk ke majelis ilmu maka pahalanya langsung dituliskan 700 kali lipat. Tanpa henti, naik terus diangkat. Dan itu berlangsung sampai diamalkan. Jadi kalau ada seorang hamba, cuman dia beramal tanpa ilmu. Dengan seorang hamba beramal dengan ilmu, beda pahalanya 700. Misal, antum masuk ke majelis ilmu nih, dapat 700. Diajarkan tentang sholat, bab sholat diajarkan. Kalau anda mengangkat tangan setelah menghadap kiblat, hadisnya, misal disebutkan di hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 857. Di Al-Bukhari disebutkan, anda saya angkat tanganmu, misal sejajar dengan bahu. Ucapkan Allahu Akbar. Saat diucapkan rasakan, buang urusan semua dunia ke belakang. Buang, jangan bawa dunia. Hanya Allah yang paling akbar. Begitu antum tahu dalilnya seperti itu, caranya bagaimana, itu langsung dituliskan. Baru takbir sudah mendapatkan 700 kali lipat. Tapi kalau antum cuma sholat saja, abid, sholat, gak paham bacaan, gak paham gerakan, dituliskan cuma 10. 700 kali lipat. Ma baina darajataini khamsumi'ati sanatin. Di antara satu kedua 500, dua ketiga 500, tiga keempat 500 tahun. Majelis ilmu. 4. Di hadis yang tadi, di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda, orang yang menuntut ilmu itu teman-teman sekalian langsung ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi, mendapatkan ridha malaikat, ridha malaikat. Mendapatkan ridha malaikat. Jadi antum jangan dikira biasa nih,
Dari sejak berangkat sampai ke sini, itu malaikat menaungi antum, membentangkan sayapnya. Cuma memang dibuat oleh Allah gaib, gak kelihatan. Sebab kalau kelihatan gak akan jadi datang ke sini antum. Baru keluar rumah malaikat udah begini. Siapa? Malaikat maut. Paham ya? Baik. Nah, dari semuanya ini puncaknya teman-teman sekalian, puncaknya derajat antum akan diangkat oleh Allah. Diangkat. Dua. Satu karena ilmunya, kedua karena imannya. Dalilnya Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi saran saya dengar ini ada 46 majlis taklim berkumpul di sini. Ini anugerah. Tidak mudah mendapatkan itu. Tidak mudah. Di saran saya, setiap ada majelis ilmu, ayo datangi. Bagi waktu masa dalam sepekan gak ada untuk akhirat. Dunia aja kejar dunia. Kenapa gak nyari akhirat? Gak banyak kok. Sabtu kalau gak Sabtu Ahad susun nih taklim siapa? Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan. Cari di mana tempatnya. Tapi ukurannya 3 kata Al-Quran. Cuma 3 ini. Kalau gak ada yang 3, maka 5 kemuliaan ini tidak akan didapatkan. Apa yang 3 itu? 1, sifatnya majlis ilmu itu majlis yang memahamkan antum dalam urusan agama. Bukan menjauhkan Anda dalam urusan agama. Dalilnya Quran surah ke-9 tadi ayat 122. Liyatafaqahu fiddin, membuat mereka paham tentang agama. Jadi kalau ada majlis yang hanya membuat tertawa, tidak ada isinya, bahkan menjauhkan antum dari Allah, ngolok-ngolok ayat Al-Quran, ngolok-ngolok hadis dan sebagainya, maka yang seperti itu bukan majlis yang dimaksudkan lewat ayat tadi. Jelas? Ya. 2. Syaratnya kata Allah, kalau antum ingin masuk majlis, statusnya di syahid, maka antum mesti berniat dengan benar saat masuk ke majlis ilmu untuk memahami itu dengan mencatatnya dan memahaminya. Di begitu antum paham, catat, bawa catatan itu untuk kembali sampaikan kepada orang-orang yang tidak belajar. Itu sekarang lebih mudah, share di media sosial. Antum sekarang dapat satu hadis, share. Begitu di-share ada daripada share yang tidak jelas. Bikin status. Semarang mendung aja bikin status. Hari ini Semarang mendung, emang kenapa? Apa dengan status antum akan berubah jadi cerah? Tidak ada. Sudah. Bikin yang bagus. Hadis kirimkan. Hadis Nabi SAW. Keutamaan bagi seorang pekerja. Keluarkan. Begitu antum share ke teman-teman antum pengusaha, mereka semangat semua. Semangat. Antum jangan lupa begitu diinjakan kaki bekerja karena Allah, setiap tapak itu pahala. Kirimkan ayatnya. Kawan-kawan, Quran surah keempat, ayat 34. Berita gembira untuk kita. Niatkan yuk karena Allah. Begitu di-share, mereka lihat 10 orang meniatkan karena Allah. Antum dapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Kirim. Jelas? Nah, ini kalau gitu antum kurunkan majlis ilmu mana di sekitaran Semarang, siapa ustadznya, siapa syekhnya yang bisa mengangkat iman, bukan cuma datang, bisa mengangkat ilmu. Ya, lihat. Ini saya sedikit detilkan nih. Maaf ya, sedikit aja. Saya sedikit detilkan. Mengangkat ilmu dan iman itu bersamaan disebutkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau ada majlis imannya mengangkat tapi ilmunya tidak, maka ini pun belum seimbang. Atau ilmunya luas tapi iman gak terangkat. Ini jadi masalah. Apa ciri orang terangkat imannya? Maka dia gemar menunaikan amal soleh. Maka jika Anda menemukan majlis-majlis mendorong Anda mengerjakan amal soleh, ikuti majlis itu. Dan saya katakan pada Anda, kalau materi saya tidak membuat Anda dekat dengan Allah, membuat Anda terbuka untuk beramal soleh, tinggalkan saya. Cari ustadz yang lebih baik. Saya bukan ustadz seperti yang disyarat oleh Al-Quran. Cari majlis lain. Tapi cari ustadz-ustadz yang membuat Anda dekat dengan Allah. Cari. Kedua, ilmu Anda meningkat. Ilmu meningkat itu apa cirinya? 2 cirinya. 1, dengan ilmu itu memudahkan Anda ibadah. Misal, sholat. Belajar sampai paham bacaan dan gerakan sholat. Supaya mudah ibadahnya, khusyunya dapat. Ini kan ada sindiran di Quran. Kata Allah, banyak orang sholat gak paham bacaan dan gerakan sholat. Ayo jujur, katakan pada diri sendiri. Sampai sekarang malam ini, berapa persen bacaan sholat yang antum pahami? Jangan-jangan Anda sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk? Ruku gak ngerti, sujud gak paham, bagaimana bisa khusyuk salatnya? Antum minta rezeki, isa aja 4 kali, warzukni, minta rezeki. Habis salat minta lagi. Ya Allah mohon berikan aku rezeki. Yang tadi apa saat salat? Warzukni. Ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang diucapkan kalau kita tidak belajar? Makanya cari. Nah mengerti itu bahasanya paham, fikih. Makanya ada kitab salat namanya fikih salat, fikih umrah, fikih haji. Belajar sampai paham. Tuh lihat berapa banyak sekarang yang umrah, tapi nggak paham yang dikerjakan. Putar. Sekarang kadang suka sedih gitu. Apalagi banyak yang ria. Ria itu kan menggugurkan amalan. Begitu disampaikan, habis amal. Ini ada yang jual kebun, jual tanah, nyampe sana nggak ada nilainya.
Sekarang orang aja tawaf sampai live. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan di sana, kelihatan. Pindah kiri, la ilaha illallahu akbar. Tuh, kenapa nggak dipahami? Dan tawaf itu indah. Kalau antum benar tawafnya, dijanjikan oleh Allah doa apapun seketika dikabulkan. Itu rahasianya di Quran surah 19 ayat ke-47 sampai dengan 49. Ada rahasianya. Makanya kenapa dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim? Itu doa intinya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani bebas mau pakai bahasa apapun. Nanti dari Rukun Yamani pakai dengan Hajar Aswad, kenapa menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu ada maknanya. Bebas antum. Mau pakai bahasa Indonesia juga silakan. Mau pakai bahasa Jepang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bebas silahkan. Minta. Kadang kasihan, minta enggak, yang dibaca enggak paham dan sebagainya. Ada tuh dulu waktu saya tugas di Saudi 2010. Ini hebat walaupun tidak harus ditiru begitu caranya, tapi dia benar. Dia minta dengan bahasanya. Di multazam dia mau, ya Allah, hamba mohon ya Allah, hamba datang ke sini minta, enggak banyak, cuman minta berikan jodoh. Hamba belum menikah ya Allah, mohon karuniakan jodoh terbaik. Depan Ka'bah di multazam, tiba-tiba datang perempuan tinggi, putih, hidungnya mancung, langsung ditunjuk kasih contoh. Kayak gini ya Allah. Saya beneran tuh, nggak bercanda. Tapi apa yang terjadi? Karena dia minta yang dibutuhkan, dia paham apa yang dibacakan, dikabulkan oleh Allah. Pulang nikah, walaupun bukan dengan yang tadi. Menikah. Ada lagi yang lain, gelantungan di multazam, langsung mengatakan, ya Allah, hamba datang ini banyak hutang. Engkau pasti tahu hamba ya Allah. Engkau mengerti hamba, kesini pun hamba ngutang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Benar. Pulang lunas gitu kan. Nah, dia ngerti yang dibaca. Kadang-kadang kita kerjakan sesuatu yang kita pahami. Makanya yuk ngaji sampai paham. Enak kalau sudah begitu. Begitu Anda memahami sesuatu, nah ilmu naik. Kalau orang paham, itu ciri yang pertama, dibawa ke ibadah mudah. Yang kedua, perluaskan wawasan. Karena dalam fikih itu ada hal-hal tertentu yang menjadi kemudahan. Bukan harus itu saja yang dikerjakan. Babnya dalam fikih. Fikihnya nanti dalam kajian madhab. Madhab itu ada muqarin, turunannya ada pilihan. Pilihan-pilihan itu membuat kita lebih mudah. Ada yang tanpa pilihan, satu dalil, satu contoh. Itu artinya semua dipandang bisa. Contoh, angkat tangannya, begitu ngangkat tangan, langsung letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri. Angkat, Abu Daud misalnya. Begitu Anda angkat, fawadha yadahul yumna lal yusra, letakkan yang kanan telapaknya di punggung yang kiri. Antara mengangkat dengan meletakkan pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Harfu atfin huruf sambung, rabitin yang mengikat baina syai'aini antara dua hal. Pekerjaan pertama dengan yang kedua bila hudud tanpa jeda. Pertama mengangkat tangan, kedua meletakkan. Antara mengangkat dengan meletakkan tanpa jeda, angkat langsung letakkan. Letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri, letakkan, selesai. Ini satu dalil, satu contoh. Nah kalau sudah satu dalil, satu contoh, kita nggak usah kreatif. Misal, tapi saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Kalau ada, silahkan dapatkan dalilnya, sampaikan dan saya pelajari. Angkat misalnya, letakkan langsung. Gak enak Ustadz. Masa kiri duluan? Kanan kan bagus. Kiri kan kurang bagus. Kenapa nggak kanan dulu baru kemudian masuk kiri? Jadi angkat Allah, masuk kanan, kiri, baru begini. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, angkat. Nah ini, yang seperti ini, kalau saya prinsipnya, kalau belum menemukan dalilnya, maka cukupkan pada itu saja. Makanya cuma satu dalilnya. Silahkan cek. Di kitab hadis palsu pun, saking palsunya tidak akan ditemukan. Dan kabar gembira, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya. Jelas. Silahkan cari. Saya pernah lihat di koleksi kitab hadis, ada 1235 kitab hadis. Cari nggak ketemu. Saking jelasnya gitu kan. Ya ini satu. Tapi kalau ada pilihan, itu artinya, maaf, umat itu dipandang tidak semua bisa mengerjakan satu yang sama. Maka silahkan pilih yang memudahkan antum. Misal dalam sujud, ini antum mau sujud nih. Dari inti dalam sami Allah liman hamidah. Akan sujud. Kan cuma dua caranya. Kalau tidak dengan lutut, dengan telapak tangan. Ayo, yang pakai lutut siapa? Mau sujud pakai lutut dulu. Yang pakai telapak tangan? Yang nggak pakai lutut, nggak pakai telapak tangan. Angkat tangan ayo. Nah ini dia. Ini saya serius nih. Di Bekasi pernah kejadian suami istri nggak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Suami pulang dari kantor macet nyampe rumah lewat isya yang ke masjid sholat di rumah. Begitu sholat yang turun lutut duluan. Istri melihat begitu selesai tanpa muqaddimah. Istri langsung berkata, papa sholatnya tidak sesuai sunnah. Kenapa mah? Harusnya telapak tangan duluan bukan lutut. Papa menjawab, mama yang gak tahu hadis.
Padahal dua-duanya nggak tahu hadisnya. Satu ngaji di guru A, dua guru B, besoknya datang. Begitu datang, saya cuma senyum, Pak, Ibu tahu nggak? Itu kan ada di kitab yang sama, di Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut, nomor hadis 838, paling kanan sebelah bawah. Riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan, sebelah kiri paling atas, nomor hadis 840 sampai 841. Riwayat sahabat Abu Hurairah. Oh, nggak pakai Baca. Begitu dibaca, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatai qabla yadai. Jika kamu ingin sujud jangan duduk seperti duduknya unta. Kalimatnya ibil, ya, unta masih umum. Maka letakkan lututmu sebelum telapak tanganmu. Maka yang kedua Abu Hurairah, hadisnya berbunyi kurang lebih bima makna idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, unta tunggangan yang sudah ada beban. Falyadha yadaika qabla rukbatai. Maka letakkan telapak tanganmu sebelum lututmu. Bu, Pak, ini Wa'il lebih duluan masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Saat itu awal-awal Nabi masih kuat, kelihatan ikut perang Badar, perang Uhud, macam-macam. Begitu Nabi sujud, lutut duluan. Begitu nanti Abu Hurairah masuk Islam, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, 7 Hijriah. 3 tahun sebelum wafat, usianya kurang lebih 60 tahun. Beliau sudah punya persoalan. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, kalau ada orang sudah sepuh, persoalan pertama dia apanya? Lututnya. Makanya diriwayatkan kadang beliau kemudian menggunakan tongkat, kadang bersandar kepada tiang-tiang. Karena lutut mulai bermasalah, maka yang dahulukan telapak tangannya. Sebetulnya ini kemudahan Pak, Bu. Maksudnya bukan masalah tua atau muda. Antum pun jangan salah simpulkan. Jadi kalau ada teman antum masih muda misalnya, tiba-tiba turun telapak tangan duluan. Tua. Bukan. Bukan begitu cara memahaminya. Ya, bukan. Maksudnya apa? Ini kemudahan. Karena yang punya masalah di lutut bukan cuma orang tua. Antum atlet ada masalah, antum jalan lutut keseleo. Gak bisa, gunakan telapak tangan. Antum pengen dengan lutut, gunakan boleh. Telapak tangan sah, lutut boleh. Yang salah itu yang kepala duluan. Belum apa-apa udah rame. Yang kunut, ini hadisnya. Yang tidak kunut, ini hadisnya. Tinggal pilih aja. Kunut tuh karena begini, ini riwayatnya begini. Yang tidak kunut begini pilihannya. Yang milih kunut siapa? Oh, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Yang tidak milih kunut siapa? Imam Abu Hanifah. Yang tengah-tengah ngambil lazilah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Antum tinggal ngikuti aja. Pilih mau yang mana. Yang salah yang tidak sholat subuh. Itu. Yang bismillah jahar ada dalilnya, dipilih oleh Imam Syafi'i. Yang sir silent ada, dipilih oleh Imam Ahmad. Yang tidak pakai bismillah ada, dipilih Abu Hanifah, termasuk Imam Malik. Yang rakaat pertamanya jahar, selanjutnya tidak ada, dipilih oleh Abu Hurairah, tercantum dalam Al-Bukhari. 70 hadis 4 kali cara ada, semua Nabi mengerjakan. Nabi mengerjakan semua, antum tinggal pilih. Karena nggak bisa mengerjakan semua-muanya. Nggak bisa Ustaz, saya orang Semarang, sunnah banget, bukan cuma sunnah. Besok subuh saya imamin 4 cara bismillahnya. Oh. Lebih soleh daripada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Oh iya. Itulah yang disebut dengan pilihan. Ma dhahaba ilaihi. Ma sesuatu dhahaba ilaihi yang condong untuk dipilih karena memudahkan. Disingkat jadi madhab. Madhab. Dari ma dhahaba ilaihi. Ada singkatan. Di Arab ada singkatan. La hawla wa la quwwata illa billah hawqala. Bahkan ayat Al-Quran itu ada ungkapan singkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sudah 9:30. Saya kira teman-teman karena waktunya terus beranjak, saya cukupkan mungkin kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, itu contoh tadi, bukan belum selesai kita. Contoh. Masih sampai subuh, tenang. Nah, contoh, hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Inilah diantara amalan yang bisa menguat. Kalau sudah begitu ilmunya luas, wawasan luas, tidak akan ada pertikaian dan sebagainya. Yang ada dalilnya, itu yang kita pedomani. Yang tidak ada, kita pelajari. Kata Nabi, kamu tidak diutus untuk memaksa orang. Ingatkan, kalau mau ingat, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan jadi musuh. Jangan sampai perbedaan antum menghambat antum untuk minum teh bersama. Begitu Ferguson. Akhir. Sepakat ya? Sepakat. Sudah bukan zamannya ribut sana sini. Sudah silahkan aja ya. Sepanjang ada dalilnya itu kita kerjakan. Yang penting ngaji dengan baik. Terakhir, saya tutup betulan ini. Ya, betulan. Terakhir, kita nggak ngerjain amalnya, tapi dapat transferan pahalanya. Kita tidak mengerjakan amalnya, tapi pahalanya dapat. Apa di antara amalan itu? Nah, ini yang kedua yang mau saya sampaikan. Ada 3 peluang amalan.
Saya sampaikan dengan cepat. Satu, share pengetahuan. Sharing, bagi. Itu yang diisyaratkan Quran surah ke-9 ayat 122. Dengan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Luaskan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil masajid. Ya fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan padamu luaskan majlis, luaskan. Maksud di situ luaskan ada dua. Satu, luaskan tempat. Jadi kalau ada orang berdesak-desakan, antum masih ada space, jangan ditutup-tutup, buka, luaskan. Yang kedua, maksudnya luaskan itu diperluas infonya. Sampaikan. Mungkin antum gak bisa datang, tapi ketika antum sampaikan infonya, Allah dari informasi antum ada 10 orang datang. Antum dapat pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana Ustadz kalau kita nge-share aja tapi gak usah datang? Semua nge-share gitu kan? Dikosongnya. Tidak, itu prinsip pertama. Luaskan kebaikan. Dua, berinfak dengan harta pada amalan berganda. Berinfak dengan harta pada amalan berganda. Maksudnya sedekah jariyah. Contoh, tadi kan saya contohkan 4 kan? 4 ya? Masih ingat tadi? Di antara 4 itu, bukankah ada interaksi dengan Al-Quran? Baca, menghafalnya. Nih, antum punya modal 50.000, pengen infak. Dengan uang itu, disarankan langsung lewat petunjuk Nabi, cari dengan 50.000 itu yang menghasilkan keuntungan terus berlipat. Walaupun antum gak mengerjakannya. Saya beri contoh misalnya. Berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah jariyah. Misal penghafal Quran. Ada orang punya 50.000 diberikan kepada orang dengan bentuk makanan. Yuk makan. Dimakan oleh orang itu. Dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang pahalanya selesai. Tapi antum belikan mushaf 50.000. Datang ke percetakan Habib Hasan. Saya cari mushaf Habib. Dengan harga 50.000. Antum dapat 2. Masya Allah. Begitu dapat 2. Antum datang ke tempat hafalan Quran. Masya Allah. Atau datang ke tempatnya Ibu Nyamin. Ya. Dari keturunannya Syekh Dahlan, ya Allah yarham, yang penemu qiraat itu. Begitu datang ke situ, berikan kepada anak-anak penghafal Quran. Atau ke tempat-tempat penghafal Quran, datang ke Yanbu, ke Kudus, berikan. Modal cuma 50.000, mushaf 2 diberikan kepada penghafal Quran. Tadi sudah saya katakan dari awal, hafal Quran itu penghafal nggak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan, dia akan mengulang-ulang. Anda bayangkan modalnya cuma 50.000 sama dengan tadi. Mushaf 2 jadi 2. Begitu dimukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari? Baca. Transfer mengalir kepada antum. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk antum. Modalnya cuma 50.000. Yang menarik, antum meninggal. Mushafnya masih ada, dibaca lagi ada yang lain. Mengalir lagi, modal 50.000. Yang menarik, mushaf dah rusak. Cuman penghafal tadi udah hafal Quran 30 juz. Dia punya murid lagi. Jangankan punya murid, ngimamin dia. Dengan wasilah mushaf dari antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi transfer. Yang hebat dia punya murid 10 orang. 10 itu punya murid lagi, 10 lagi. Gak habis-habis, cuma 50.000 modalnya. 50.000 rupiah. Mushaf. Itu yang disebut amalan cerdas. Waktu kita terbatas. Coba apa yang kita dapatkan itu yang kita cari. Itu sahabat tuh begitu. Bilal tahu uang saya nggak banyak. Nggak tahu beliau, saya nggak punya banyak uang. Idul Kurban tuh orang beli sapi. Kalau kita sekarang. Mereka beli kambing. Ada yang beli unta. Oh, Bilal nggak kebeli. Tapi saya pengen intinya satu. Pengen menyampaikan sedekah karena Allah. Yang lain membeli kambing, beliau beli ayam. Bukan kurban dengan ayam. Tapi intinya bagaimana berusaha menabung untuk mendapatkan sesuatu bersedekah karena Allah di hari itu. Dan nilainya itu luar biasa, dipuji oleh Nabi SAW. Termasuk Ibnu Abbas dibiasakan demikian, dipuji oleh Nabi. Makanya mulai teman-teman sekalian. Dan penghafal Quran gak akan pilih-pilih. Mushaf siapa tuh? Ini wakafnya Pak Haji Yunus, udah banyak pahalanya, 1 huruf aja. Oh gitu ya? Iya. Qaf, Dal. Gak ada baca. Paham ya? Nah, itu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, ini yang lebih hebat lagi. Ini pahalanya langsung surga. Surga. Masya Allah. Sepanjang antum beriman, beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Apa diantaranya? Memfasilitasi orang lain. Yang sekiranya menghasilkan dengan ibadah itu pahala surga. Haji, umrah. Kalau wafat dia dalam penunaian itu dengan benar. Maka al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal
jannah. Haji mabrur tidak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Antum sudah luas, semua sudah haji dan sebagainya. Tiba-tiba lihat orang ibadahnya bagus, belum ada kesampaian, tiba-tiba antum fasilitasi. Dia haji mabrur dapat surga, antum dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan berita baiknya, haji pun disandingkan di Quran dengan umrah. Dalilnya Quran surah kedua ayat 196. Wa atimmul hajj